Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Nurhikmah, NIM 2006 0474 071 dari kelas PKUB 2020. Peran yang sudah saya lakukan sebagai wujud kontribusi saya sebagai mahasiswa. Yang pertama, meningkatkan literasi. Yang kedua, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Dikarenakan dunia ini semakin dinamis, keterbukaan informasi juga membuat kita terpapar budaya dan pengalaman baru. Yang ketiga, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Yang keempat, mendukung produk lokal Indonesia. Karena para pengusaha produk lokal ini juga bagian dari roda perekonomian di Indonesia. Penggunaan produk lokal perlahan juga membantu mendongkrak nilai mata uang rupiah. Dan yang terakhir, menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Kemudahan mengakses internet dan konten yang kita buat maupun kita terima kadang bisa berdampak positif dan negatif. Kita sebagai generasi penerus harus bijak dalam memanfaatkan media sosial, mulai dari membuat konten, menyebarkannya hingga menanggapi konten. Kita apa sih yang dimaksud dengan berdaulat? Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki pada negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, daulat adalah kekuasaan pemerintahan. Berdaulat adalah mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Apa fungsi pengakuan negara lain bagi suatu negara? Pengakuan dari negara lain adalah sebuah hal yang dimana dibutuhkan oleh negara lain, sebagaimana memiliki tujuan untuk melakukan sebuah kerjasama yang dilakukan secara legal kepada beberapa negara yang diakui. Kemudian, dari sebuah sudut pandang, sebuah hukum internasional itu sendiri, sebuah pengakuan terhadap negara lain adalah hal yang dianggap sangatlah penting bagi sebuah negara baru. Dari sebuah pengakuan negara lain, kemudian dapat memberikan sebuah timbulnya akibat hukum yang dimana. Yang pertama, sebuah negara yang dimana baru saja terbentuk sebaiknya dapat diterima secara utuh sebagai sebuah anggota yang terdapat dalam sebuah pergaulan yang dilakukan antar bangsa. Yang kedua, sebuah negara yang baru saja terbentuk akan melakukan sebuah hubungan internasional. Kemudian dapat melaksanakan sebuah hubungan kerjasama yang dimana dilakukan dengan negara lainnya. Yang ketiga, sebuah negara yang baru saja terbentuk akan dapat dikatakan sebagai sebuah negara di mana dapat menjadi sebuah subjek dari hukum internasional. Konstitusi sebuah negara. Konstitusi dibuat oleh lembaga yang berwenang di dalam sebuah negara. Lembaga yang berwenang untuk membuat adalah DPR. Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Negara tidak berkonstitusi berarti tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan. Apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara akan berantakan karena seluruh masyarakatnya berbuat sesuai dengan keegoisan masing-masing. Pada dasarnya, ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau pengganti konstitusi. Sistem ini dianut hampir oleh semua negara di dunia. Sistem yang kedua, bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku.
Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan kata lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Saya kurang setuju dengan kalimat yang digadang-gadang mampu membuat seseorang terdiam ketika mengeluh terhadap kondisi negaranya. Ditarik ulur ke cakupan lebih luas, di dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 sampai 34 terang-terang tertulis apa saja hak dan kewajiban warga negara. Di antaranya, hak kita adalah mendapat pekerjaan, hak untuk hidup, dan hak mendapat pendidikan serta hak yang lain. Nah, tentunya hak didapat setelah menjalankan sebuah kewajiban. Kewajiban kita yaitu wajib menaati hukum, menjunjung hukum, ikut serta dalam pembelaan negara, dan termasuk ke dalam membayar pajak. Nah, kalimat tadi menurut saya sudah seharusnya kita wajib menuntut kepada pemerintah selaku lembaga eksekutif, di mana mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang benar-benar eksekutif di negara ini. Menurut saya, mereka yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan orang-orang yang siap melayani masyarakat Indonesia tanpa keluhan. Justru rakyatlah yang harusnya mengeluh jika kinerja mereka kurang memuaskan, karena kita negara demokrasi, di mana rakyat menjadi pemangku kepentingan utama. Saya ingin mengungkapkan ketidaksetujuan saya terhadap kalimat tadi, karena kita punya hak dan kewajiban. Jangan sampai kita berfokus pada kewajiban saja tetapi kita tidak menuntut hak. Saya takut ketika kita berfokus pada pengabdian pada sebuah negara berupa kewajiban, kita lupa menuntut hak sebagai warga negara yang tentunya akan menguntungkan salah satu pihak. Dan negara ini tidak akan pernah maju jika warganya saja tidak dapat menerima hak. Penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat yang pertama itu kaidah hukum. Merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah diterapkan. Yang pertama itu tindakan. Menjadi salah satu cara utama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Tindakan bisa dalam bentuk hukuman jika melanggar hukum dan penghargaan bagi yang menaati hukum. Jadi, hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya jika ingin terwujud kesadaran di masyarakat. Yang kedua, pendidikan. Segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, dan menerima hukum harus disampaikan dengan cara yang tepat. Pendidikan adalah salah satu cara yang paling tepat untuk menyampaikannya. Hal ini tentunya bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lalu ke sekolah, lalu ke masyarakat secara luas. Selanjutnya, keteladanan. Keteladanan menjadi unsur penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Seringkali kesadaran hukum masyarakat sulit tumbuh karena tidak adanya keteladanan dari para pemimpin atau aparatur penegak hukum.